Saudara-saudara, mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-12. Kita membaca bersama-sama dari ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ibrani pasal ke-12, 9 sampai 13, kita bergiliran membaca. Saya membaca 9, saudara 10 dan seterusnya. Selanjutnya, dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruslah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. 12, 13, mari kita membaca bersama-sama. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sangat bersyukur kepadamu karena firman yang hidup yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami melalui wahyu yang diterima oleh para rasul dan para nabi, telah menjadi pedoman, menjadi mercusuar, menjadi sinar yang memberikan pencerahan ke dalam hidup kami masing-masing. Kami berterima kasih ya Tuhan, minggu demi minggu kami dilatih, kami dididik, kami dihajar, kami diterangi melalui firman Tuhan yang suci. Dan pagi ini juga sekali lagi kami datang kepadamu. Kami berlutut di hadapanmu. Kami beribadah kepadamu. Kami memuji namamu. Kami mengharap sesuatu teguran, sesuatu hajaran, sesuatu pendidikan dan pengertian yang baru, yang Tuhan akan tanamkan, Tuhan akan berikan ke dalam hati kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan jam selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpinlah kami. Dengar doa kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita telah membicarakan tentang ganjaran, tentang pendidikan, tentang hajaran daripada Tuhan. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan tidak mau membiarkan kita menjadi seseorang yang bebas tanpa dikuasai, tanpa dikoreksi oleh rencana yang kekal. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak orang menganggap kalau saya bisa bebas, saya bisa semau saya sendiri, itulah bahagia. Ini adalah suatu pikiran yang sangat dangkal, pikiran sangat umum, karena semua anggap diri sudah dewasa, semua anggap diri sudah sanggup, semua anggap diri sudah cukup matang, sudah cukup bijaksana untuk mengatur hidup sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan bukan demikian. Bukan demikian. Apalagi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia tidak mungkin mengenal diri dengan sepenuhnya. Manusia tidak mungkin mengatur diri dengan sekuatnya sendiri. Manusia tidak mungkin mengetahui apa yang menjadi bahaya di dalam mempergunakan kebebasan yang tanpa kontrol. Itu sebab Tuhan mau campur tangan. Saudara-saudara, Tuhan mau campur tangan di dalam hidup setiap orang, khususnya yang dicintai, yang dipilih, yang ditebus, yang dipanggil, yang diadopsi sebagai anak. Saudara-saudara, kita tadinya bukan anak, kita orang luar, kita orang tanpa perjanjian, kita orang yang berada di dosa, kita hidup di dunia, tidak ada pengharapan, tidak ada Tuhan. Ini kalimat muncul dari Efesus pasal kedua. Living on this earth without God, without hope. Itulah manusia yang belum diselamatkan. Kita hidup
kita hidup sewenang-wenang, kita hidup semau sendiri, kita hidup dengan memakai modal yang sebenarnya adalah talenta yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kita mempunyai kesehatan yang sebenarnya adalah karunia Tuhan. Kita mempunyai waktu yang sebenarnya adalah karunia Tuhan. Kita mempunyai kepintaran sebenarnya ditanam Tuhan dalam diri kita. Lalu kita memakai semua modal itu untuk sewenang-wenang hidup melawan Tuhan. Living on this earth without God, without hope, without direction, without principle, without foundation, without faith. Saudara-saudara, inilah orang yang belum diselamatkan, hidup sewenang-wenang, hidup semau sendiri, hidup memilih arah, memilih segala sesuatu menurut prinsip yang tidak ada dasarnya. Saudara-saudara, tetapi Tuhan berkata tidak, yang ku cintai akan ku hajar. Yang ku cintai akan ku hajar. Kalimat ini sangat dimengerti oleh orang yang sudah menjadi ayah. Setelah kita menjadi ayah, kita melihat anak kita, melihat. Lalu pikiran kita itu mempunyai seluruh perasaan tanggung jawab. Hari depan dia bagaimana? Bolehkah saya membiarkan dia begitu saja? Bolehkah dia dibiarkan bebas semaunya dia sendiri? Tidak. Aku mempunyai sesuatu rencana, mempunyai sesuatu prinsip, mempunyai sesuatu sasaran yang aku ingin terapkan supaya dia bisa mencapai. Ayah yang melahirkan anak dan tidak mengajar, ayah itu ayah yang tidak bertanggung jawab. Ayah yang mengajar tetapi tidak ajar dengan ketat, ayah itu tetap kurang bertanggung jawab. Saudara-saudara, ada buku yang semua tertulis dari tiga kata menjadi kitab. Itu di dalam nama dari orang Tionghoa namanya kitab 3 kata, San Zi Jing. Ibu saya itu umur 16 dilamar, umur 17 menikah, umur 18 melahirkan anak. Dan dia dulu sekolah Milo, sekolah Belanda, tidak pernah sekolah bahasa Tionghoa. Dia seluruhnya sebelum umur 17 Holland Spreken. Setelah dinikahi oleh ayah saya, dibawa kembali ke Tiongkok. Lalu di situ mulai diajar satu kata per satu kata. Suami menjadi guru istri. Buku yang dipakai itu kitab 3 kata. Belum Kristen. Dan kitab 3 kata itu menjadi sesuatu kebudayaan yang menerus untuk mengatakan hal-hal yang penting hidup sebagai manusia. Kalimat pertama, Ren zi chu xing ben san. Ren zi chu, manusia pada mulanya, xing ben san, sifatnya semuanya baik. Jadi itu menurunkan pengertian Konfusianisme. Manusia sifat dasarnya itu baik. Tetapi karena lingkungan, karena tidak mempunyai prinsip, tidak ada pendidikan, jadi rusak. Kalau daripada Xunzi, manusia itu pada dasarnya jahat, maka perlu dididik. Mencius mengatakan justru karena baik, maka didiknya bisa menjadikan lebih baik. Xunzi mengatakan justru tidak baik, kalau baik kenapa perlu dididik? Jadi ini menjadi perdebatan 2600 tahun sampai sekarang belum selesai perdebatannya. Karena tidak kembali kepada kitab suci. Manusia permulaannya baik enggak? Baik. Permulaan apa? Permulaan Adam, bukan permulaan kamu. Nah itu orang Kristen baru tahu. Orang dunia yang paling pintar tidak tahu. Lalu di dalam San Zi Jing itu ada kalimat begini. Sen bu yang fu zi guo, jiao bu yan si zi duo. Mau ikut? Sen lahir. Bu yang sudah melahirkan tidak dipelihara, itu kesalahan besar daripada ayah. Tetapi kalau diajarkan oleh guru tidak ketat, itu adalah keteledoran, kemalasan seorang guru. Seng bu yang fu zi guo, jiao bu yan si zi duo. Pendidikan penting ketat, penting memberikan sesuatu campur tangan yang mengkoreksi, yang memberikan sesuatu iluminasi, mengakibatkan introspeksi, dan akhirnya harus bertobat. Itu pendidikan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita sewenang, semau sendiri, sebebas sendiri. Tuhan mau campur tangan. Campur tangan urusan orang lain, itu adalah sesuatu hal yang tidak enak. Campur tangan urusan orang lain itu membuat diri repot, bikin diri susah, bikin diri banyak nangis, banyak pedihnya karena urusan orang lain.
Tetapi justru anak itu dianggap bukan orang lain. Anak itu adalah orang sendiri. Maka di sini harus dicampuri tangan. Saudara-saudara, engkau masukkan gereja bukan menjadi anggota satu komunitas masyarakat. Engkau masukkan gereja bukan masuk di dalam sesuatu perkumpulan di mana boleh cari kawan yang banyak atau cari pacar. Engkau masuk gereja karena engkau mau masuk ke dalam sesuatu keluarga yang paling suci, keluarga yang paling besar, keluarga yang paling serius, keluarga yang paling ketat dan kekal. The Holy Family. Gereja yang kudus dan gereja yang gereja universal, gereja Katolik. Istilah Katolik itu berarti universal, bukan Roman Katolik. Kita Katolik, mereka hanya Katolik yang dipimpin oleh Roman, namanya Roman Katolik. Gereja yang universal yang meliputkan semua bangsa, semua suku, semua bahasa, semua tempat, semua bahasa, semua warna kulit. Semua umat manusia berada di satu keluarga yang paling besar. Itu adalah gereja. Gereja adalah rumah keluarga Tuhan yang sementara masih menjadi musafir di dunia. Saudara-saudara, engkau masuk ke dalam gereja mau apa? Dengar khotbah. Engkau masuk ke gereja mau apa? Mau menerima didikan. Itu sebab dengar kalimat di bawah ini. Gereja harus berani mendidik, menghajar, kalau perlu mengkucilkan orang. Itu tanda gereja yang sejati. Sekarang kebanyakan gereja ketakutan tidak ada anggota. Rebut-rebutan anggota sini, rebut ke situ, situ rebut ke sini. Seperti pancing ikan di kolam orang lain. Tidak ada gunanya. Gereja adalah satu tempat di mana memperbolehkan siapapun beribadah kepada Tuhan. Siapapun datang untuk berdoa kepada Tuhan. Siapapun boleh datang mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang boleh dilarang. Tidak boleh dicegah di luar pintu. Please come. You're welcome to listen. Welcome to pray. Welcome to serve. Welcome to communicate. Welcome to have a fellowship here. Ini gereja. Tapi gereja bukan tempat untuk menarik anggota sini ke sana. Tidak ada gunanya. Tempat di mana kita buka pintu, memberitakan firman, kita memberikan kesempatan kepada siapapun yang mau mendengar, mau memikirkan firman Tuhan, mau memperkumpulkan hidup melalui perkataan prinsip-prinsip Alkitab, berdoa bersama, bersekutu bersama. Ini gereja, saudara-saudara sekalian. Dan gereja adalah di mana anak-anak Tuhan berkumpul. Jika mereka dengar firman Tuhan, mereka menerima Tuhan. Mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan, mereka diberikan keselamatan. Mereka masuk ke keluarga Tuhan. Siapakah anggota keluarga Tuhan? Yaitu mereka yang sudah jadi anak-anak Tuhan. Anak-anak itu mengapa menjadi anak-anak? Karena mereka sudah menerima Tuhan, menerima Dia, maka diberi hak menjadi anak Tuhan. For those who receive Him are given the right to be called the children of God. Anak-anak Tuhan. Setelah kita menjadi anak Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan urusan kita. Tuhan akan letakkan tangannya untuk memimpin atau mengajar atau mendidik kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita membaca dalam kitab suci bahwa Daud yang paling mengenal isi hati Tuhan. Sebenarnya hanya satu orang. Seluruh kitab suci hanya satu orang yang Tuhan berkata, Dia yang mengerti hatiku. Dia yang berkenan di dalam hatiku. Satu-satunya orang. Petrus tidak mendapatkan pujian itu. Paulus tidak. Abraham tidak. Yakub tidak. Ishak tidak. Musa tidak. Yosua tidak. Yesaya, Daniel, Yeremia, Yeskiel. Semua nabi tidak. Seluruh kitab suci cuma satu orang yang Tuhan berkata, Dia yang berkenan di hatiku. Daud adalah kekasih Allah sepanjang sejarah. Satu ini yang heran. Dan saya kadang-kadang mau cari, mau menelusuri rahasianya. Kenapa dia boleh dipuji Tuhan seperti itu. Yang dicipta begitu banyak. Dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, berjuta-juta miliar manusia yang pernah hidup di dunia. Hanya satu yang Tuhan berkata, Dia yang berkenan di mataku. Dia yang berkenan di hatiku. Saudara-saudara, apakah sebabnya? Daud dari kecil mempunyai pengertian isi Tuhan. Di dalam betul-betul dia menjalankan kehendaknya di dunia.
Saudara-saudara, pada waktu dia diberikan kesempatan pakai pakaian daripada Raja Saul, itu luar biasa. Kalau engkau diberikan kesempatan boleh memakai bajunya Soekarno, engkau akan bangga sekali. Aku pernah pakai baju Soekarno. Kalau engkau mempunyai kesempatan memakai jubah perang daripada raja, itu kemudian besar sekali. Tapi setelah pakai dia bilang, nah terlalu berat, nah mau. Tahu tidak engkau menghadapi Goliat yang besar? Engkau tahu tidak dia itu adalah seorang raksasa? Tahu, saya tahu. Tapi raksasa biar raksasa. Raksasa itu tetap orang. Saya pernah berperang sama singa kok. Kalau orang sudah pernah berperang sama singa, raksasa itu apa? Kerdil kan? Pada waktu saya menggembala dombaku, singa datang, saya melawan dia. Beruang datang, saya merebut domba, keluar daripada mulut singa. Kalau dia tidak ngomong, tidak ada orang tahu. Kalau dia tidak pernah katakan kalimat itu, tidak ada orang pernah tahu. Anak kecil, anak muda ini begitu berani, begitu mencintai akan dombanya. Tuhan Yesus mengatakan ada dua macam hamba Tuhan. Semacam gembala, semacam adalah tenaga menerima gaji upahan. Saudara-saudara, siapa yang mencintai dombanya, siapa yang mau mati bersama atau menangisi, mendoakan, bergumul, berlutut bersama dengan dombanya. Waktu domba mendapatkan kesulitan bahaya, dia berperang dengan musuh. Keluarkan domba yang luka daripada mulut singa. Ini Daud. Oh Tuhan Allah di surga melihat di dunia ada orang yang begitu setia bekerja. Yang begitu berbanting tulang, begitu mati-matian, begitu sengsara, begitu korban. Begitu mengalami bahaya untuk memelihara domba. Orang seperti inilah yang Tuhan pakai untuk matikan Goliat. Karena dia berkenan kepada mata Tuhan. Orang seperti inilah boleh menjadi Raja Israel. Bukan karena kepalanya lebih tinggi daripada orang biasa seperti Saul. Saul percuma mempunyai tubuh yang gede, lebih tinggi satu kepala, tapi ketemu yang tinggi kepala 3 langsung dia pergi, langsung dia takut. Saya lebih tinggi dari orang lain, maka saya jadi raja. Tapi musuh 3 kepala lebih tinggi, dia jadi mengkeret, bukan raja. Daud lain. Daud dilatih oleh Tuhan sejak kecil. Orang kira kalau sekolah teologi selesai angkanya baik, sudah bisa jadi hamba Tuhan. Di dalam sekolah teologi, yang tidak mau cuci piring, yang tidak mau angkat kursi, tidak bisa dipakai Tuhan. Maunya tunggu mimbar, tunggu kesempatan besar. Kita sudah tua, kita melihat dengan jelas siapa yang dari kecil setia. Itu didikan mempunyai faktor X yang lebih tinggi, lebih penting daripada sekedar mempunyai SKS, mempunyai gelar. Saudara-saudara, saya sebelum masuk teologi, saya sudah keliling kota-kota bagi traktat di pinggir jalan. Di Surabaya, di Gresik, di Pasuruan, di Probolinggo. Dengan traktat satu-satu di tengah-tengah jalan. Menganjurkan orang menerima Tuhan. Masuk rumah sakit diusir sama suster. Berada di muka pintu sekolah membagi traktat satu-satu. Pernah dikelilingi orang mau dibunuh. Waktu kecil begitu melayani Tuhan terus. Akhirnya Tuhan pakai. Bukan menjadi seorang akademik studi, duduk di situ, tunggu satu kesempatan kebaktian besar diundang, lalu engkau berdiri di situ. Orang semacam demikian tidak diundang lagi kali kedua. Tapi saudara, sekarang saya tidak perlu diundang. Saya mengatakan saya mau ke kota ini berkhotbah, langsung orang tunggu, orang ratusan orang menanti firman Tuhan. Tuhan mau pakai orang seperti ini. Dan Daud menulis Mazmur 23. Ingat? Mazmur 23 itu begitu indah. Begitu mengesankan. Lebih indah daripada semua syair yang ditulis oleh Homer di Greka. Daripada Paiji Tupu Dipai di dinasti Tang. Lebih indah daripada penyair-penyair terbaik di Inggris. Baik Robert Browning maupun Elizabeth Browning atau Charles Dickens atau Tennyson atau John Milton. Lebih indah dari syair siapapun Daud yang tulis. Dan di situ dia mengatakan, Tuhan gembalaku. Saudara-saudara, dia menggembalakan domba, bagaimana berperang, bagaimana dia tahu. Akhirnya dia terapkan, dia mengerti, Tuhan gembalaku.
Jadi Tuhan mengatakan aku gembala manusia. Ini yang paling mengerti yaitu Daud. Karena Daud menjadi gembala, dia bagaimana berjuang, dia tahu mengalami bahaya. Itulah yang menjadi wakilku, mencerminkan aku. Bagaimana saya menggembalakan orang, dia tahu karena dia waktu dia menggembalakan domba, waktu dia mengasihi orang lain, waktu dia betul-betul memelihara akan domba-domba sebagai kewajibannya. Dia menghayati bagaimana saya memelihara orang. Orang yang berkenan di mata Tuhan itu seperti ini. Dan dia mengatakan, tiangmu, tongkatmu menghibur aku. Ada? Mazmur 23. Tiangmu, tongkatmu menghibur aku. Dari kecil kita hafalkan, tiangmu, tongkatmu menghibur aku. Tongkatmu, itu apa sih? Saudara-saudara, tongkat di situ adalah bentuknya begini. Seperti kuping, lalu lurus ke bawah. Yang dibikin daripada kira-kira penjalin atau bentuk yang bisa bengkok. Bahannya berbeda-beda. Dan ini adalah sesuatu yang harus ada pada gembala. Maka gembala pegang itu sambil memimpin jalan, sambil mempunyai tugas yang penting. Yaitu dengan bundarnya yang seperti kuping di depan itu, dia ulurkan untuk apa? Untuk taruh di lehernya domba. Tarik dia kembali. Jadi kalau domba jalan salah, sesat, jalan sesat, maka tongkat itu dikeluarkan, tarik, bikin dia balik. Itu namanya tongkatmu menghibur aku. Kedua, tiangmu. Yang disebut tiang itu apa? Sebenarnya semacam bentuk seperti duren, yang durinya itu besar-besar, bikin daripada kayu yang tajam sekali. Lalu batangnya itu dipegang sehingga untuk apa? Untuk pukul musuh. Itu. Jadi seorang gembala, dia pegang dua hal. Satu tiang, satu tongkat. Nah tiangnya kadang-kadang digantung di sini. Sehingga tangannya masih berpegang tongkat, masih bisa mengatur yang lain. Tidak usah terus pegang dua-dua. Dengan tiang itu, dia memimpin, mengkorek, membawa kembali dengan menaruh di lehernya domba yang tersesat. Dengan tiang itu, dia memukul musuh, memukul singa dan sebagainya. Sekarang singa mendapatkan seekor domba. Lalu ditikam, dimakan. Begitu Daud datang, pukul dia. Pakai yang seperti durian itu. Kesakitan luar biasa. Lalu si singanya lari, dombanya dibawa pulang. Itu caranya. Saudara-saudara. Nah di sini kadang-kadang, hati-hati ya. Kadang-kadang tiang ini yang dipakai untuk memukul apa? Memukul singa itu. Kalau perlu berat sekali, dia akan pakai untuk pukul dombanya. Biasanya tidak. Biasanya memukul domba pakai apa? Pakai itu ekor daripada tongkat itu. Yang bundar untuk tarik. Tapi yang panjang itu untuk pukul. Kalau sampai perlu sekali, yang pukul musuh itu dipakai untuk memukul akan dombanya. Suakinnya luar biasa. Kapok. Orang kalau tidak ngerti kapok, tidak baik. Kalau tidak ngerti kapok, tidak bertobat. Mau ikut? Yang sudah pernah kapok, angkat tangan. Sudah pernah kapok? Saya pernah kapok. Saya tadinya menganggap diri hebat. Kalau saya khotbah semua nangis, semua bertobat. Kalau rektor sekolah teologi khotbah orang ngantuk. Jadi saya kira lebih baik saya tidak usah sekolah teologi. Saya belum masuk sudah hebat. Nanti masuk kayak gini gimana? Saya umur 17 saja kalau berkhotbah orang itu begitu menangis, begitu terharu. Kalau saya lihat anak muda sekarang yang mau berkhotbah dan sebagainya, saya lihat ya biasa-biasa. Ada beberapa orang yang cukup baik, baru baik sedikit sudah sombongnya luar biasa. Kita dulu tidak begitu. Saya sudah khotbah 800 lebih kali baru masuk sekolah teologi, umur 20. Begitu selesai semester pertama, sudah diundang bikin kebangunan rohani. Begitu kebangunan rohani saya adakan ratusan orang berdiri sampai di pintu. Waktu saya umur 25 di Medan, mengadakan kebangunan di kota Medan. Sudah 2,5 jam sebelum kebaktian. Sudah 1/4 tempat duduk gereja metodis penuh orang. Kita melayani Tuhan, kita tahu mestinya bagaimana. Mulai dari rendah hati, mulai dari selalu nangis, mulai dari gentar minta Tuhan ampun segala dosa. Supaya hidup boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara. Daud mengerti juga isi hati Tuhan. Dan kita
Kalau tidak taat kita akan dipukul. Tahun pertama setelah saya putuskan mau menjadi hamba Tuhan, ada gerakan masuk sekolah teologi. Saya bilang tidak, saya tidak mau. Maka saya mendorong adik saya yang masuk. Tahun kedua, tahun ketiga, adik saya lebih duluan 1 tahun dari saya. Saya boleh dukung dia dengan uang, tapi saya tidak mau masuk. Karena dia perlu, saya tidak, saya hebat. Saya rasa saya sangat laku, sangat menarik, sangat diterima baik oleh siapapun. Sampai tahun ketiga saya dipukul luar biasa. Penyakitnya apa saya belum tahu. Pokoknya kira-kira 20 cc 1 kali suntik. Dari antar tulang ke tulang. Masukkan di belakang. Dokter dulu itu cuma kerja dan ngomong. Ditanya juga tidak mau ngomong. Pokoknya terima. Mati juga tidak tahu. 1 minggu 2 kali. Tapi murid-murid saya begitu mencintai saya. Saben hari yang datang menjenguk rumah saya, kira-kira 70 murid. Saking cintanya sama gurunya. Saudara-saudara, saya sudah sakit keras, tidak bisa gerak. Gerakan Tuhan datang lagi. Mau masuk sekolah teologi? Mau. Saya menjawab, kenapa? Kapok. Saya sudah dipukul tahu sekarang, saya harus taat. Saudara-saudara sekalian, Tuhan campur tangan. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan terus menerus menanti kita untuk maju kerohanian. Tuhan mau membentuk kita. Membentuk sampai menjadi sesuatu wadah yang boleh dipakai. Menjadi satu bekas yang boleh dipakai. Berkas yang bisa dipakai harus dilatih, diolah, dibentuk oleh Tuhan sendiri. Saudara-saudara, waktu Tuhan membentuk itu tidak gampang, tidak enak. Waktu Tuhan campur tangan itu tidak bisa diterima dengan baik. Karena kita biasanya bukan begitu. Tetapi latihan itu perlu. Latihan, hajaran, ganjaran, didikan, pembentukan. Itu harus. Di Taiwan saya selalu kalau ada waktu, saya melihat itu channel Discovery sama channel National Geographic. Satu kali saya baru tahu. Gajah yang liar itu luar biasa sulitnya dijinakkan. Saya baru sadar. Dulu dah sadar. Saya kira gajah dari dulu ya baik-baik gini jalan-jalannya pelan-pelan sopan gitu. Tidak loh. Gajah kalau ngamuk, waduh sudah. Gajah kalau ngamuk baru you tahu dia itu gunung. Bukan kucing. Satu gunung. Begitu dan tabrak rumahmu jatuh. Tenda rusak, kayu bongkar, seluruhnya rusak, seluruh padang, seluruh tanaman dicabut oleh hidungnya satu persatu sampai seluruh tanaman rusak semua. Gajah itu galak, gajah itu liar sekali. Lalu setelah ditangkap oleh ratusan orang dengan tali dan sebagainya, disuntik dia sudah tidur, mau dibawa nggak bisa. Siapa bisa geret gajah? Bertonton lebih berat daripada truk. Saudara-saudara. Lalu cepat-cepat diikat. Sudah diikat kakinya, kaki-kakinya, dada tangannya. Ke pohon-pohon. Waktu dia bangun dia berontak. Waktu berontak, aduh. Baru tahu berapa berat kuasanya. Itu patah tali temali. Diikat lagi dia terus berontak. Akhirnya karena berontaknya dan karena tali sudah cukup banyak. Tidak patah, tetapi tali itu membuat sampai kulitnya semua rusak. Luka berdarah, ada karu-karuan. Dia tetap berontak. Aduh, saya lihat gajah yang itu sudah berdarah-darah tetap diikat. Dan tidak bisa dilepas. Saya tahu, tidak gampang menjinakkan. Tidak gampang menjinakkan sifat alamiah satu binatang. Sampai akhirnya dia tahu bagaimana berontak pun tidak berguna. Matanya yang kecil dibanding dengan kepala yang gede, lihat sendiri. Darah berdarah terus. Dia tahu tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi berontak. Percuma. Makin berontak, makin luka. Makin berontak, makin sakit. Mulai dia tenang. Tenang mengeluh. Dengan suara yang keras sekali dia mengeluh. Dan sesudah itu dia capek, dia tidur. Tetap tidak dilepas. Ada yang pakai puluhan hari. Diikat, dilukai terus. Baru gajah itu belajar taat. Sesudah berpuluh-puluh hari berontak. Ternyata tidak ada hasilnya. Sekarang waktu suruh apa dia mau. Suruh apa dia mau. Lambat laun menjadi gajah yang sudah jinak. Berguna
untuk banyak hal. Saudara-saudara, di dalam hati kita semua mempunyai kuda liar. Di dalam diri kita semua mempunyai keliaran-keliaran yang biasanya kita tidak lihat. Tapi Tuhan akan ikat, Tuhan akan hajar, Tuhan akan pukul sendiri. Dan pengajaran itu tidak enak sekali. Pada waktu kita dididik, waktu kita dihajar, kita berontak, kita melawan, kita memaki-maki Tuhan. Dan Tuhan begitu sabar membiarkan kita mencela dia, kita memaki dia, kita mengkritik dia, kita menyiarkan kalimat-kalimat yang sangat tidak senonoh kepada dia. Dia biarin. Asal satu hari engkau dididik sampai jadi. Saudara-saudara, sudah pernah kapok? Sudah pernah dididik? Sudah pernah kapok, sudah pernah didik. Sudah cukup didikan? Saya berkata belum. Banyak yang belum. Saudara, 3,5 tahun Tuhan Yesus melatih muridnya. Sudah selesai 3,5 tahun. Ada satu yang tidak ngerti, tetap menjual gurunya. Ada satu yang paling hebat, 3 kali menyangkal dia. Belum jadi. Tuhan Yesus sudah bangkit, tambah lagi 40 hari les pribadi. Ditambah lagi 40 hari. Bicara tentang kerajaan Allah. Lalu sesudah 40 hari, tetap yang ditanya kerajaan Israel. Nah jadi. Begitu bodoh, begitu pelan, begitu susah kita dididik oleh Tuhan. Tuhan pakai pukulan-pukulan, ganjaran-ganjaran. Semua ganjaran dan pukulan dari Tuhan hanya bermotivasikan kebaikan. Saudara-saudara, di sini penulis Ibrani menyatakan akan beberapa bandingan. Pendidikan antara seorang manusia kepada anaknya, dan pendidikan dari seorang bapak segala roh kepada anak rohaninya. Tuhan kepada orang Kristen dan papa di dunia kepada anak. Bagaimana beda pendidikannya? Saudara-saudara, pertama, pendidikan daripada seorang ayah di dunia adalah pendidikan yang sementara. Tujuannya sementara, fungsinya sementara, akhirnya mencapai sesuatu yang hanya sementara. Karena manusia hanya berapa puluh tahun di dunia ini. Tetapi Bapa Surgawi mendidik kita dengan sesuatu yang bersangkut paut dengan rencana dan bahagia kekekalan. Ini beda. Saudara-saudara, semua ayah mendidik anak paling baik, paling sehat. Besok pun tua, besok pun mati, besok pun akan menjadi gagal. Karena manusia hanya berapa puluh tahun di dunia ini. Tetapi Tuhan Allah mendidik kita dengan rencana kekekalan, dengan prinsip kekekalan, dengan tujuan kekekalan. Akhirnya yang dididik akan berbuah kekal. Ini bedanya. Sementara dan kekal. Mari kita mempersiapkan untuk hari kekal. Mari kita bukan hanya melatih diri untuk sementara, melatih diri untuk selama-lamanya. Latihan atlet itu adalah latihan untuk memenangkan sesuatu perlombaan di dalam dunia olahraga. Dan ini semua hanya berapa puluh tahun saja, karena tidak ada atlet yang kekal. Atlet kalau sudah tua, kendor semua. Dia sudah mulai menjadi kurus, menjadi tua, menjadi bungkuk. Tidak mungkin lagi itu sementara saja. Tapi melatih rohani, melatih akan jiwa yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, itu melatih sesuatu yang bermanfaat untuk selama-lamanya. Beda. Kita bersyukur kepada Tuhan, Engkau mendidik aku bukan hanya untuk sementara. Engkau mendidik aku untuk rencana kekekalan. Saya bersyukur kepadamu. Orang yang sudah dilatih oleh Tuhan, sudah dihajar oleh Tuhan, sudah dibentuk dan sudah diganjar oleh Tuhan. Dia mempunyai satu keharuman, kemahiran, kelunakan yang luar biasa indah rohaninya. Engkau dekat sama dia, engkau mendapatkan satu pertolongan. Engkau melihat dia, engkau terharu. Engkau memperhatikan pelayanan, engkau rasa diberkati. Karena dia sudah pernah dibentuk oleh Tuhan. Daripada pertuturan, daripada sikap, daripada cara dia kerja lain. Karena ada bentuk kekekalan yang berada di dalam keadaan yang sementara. Sifat kekekalan sudah ada, bisa lihat. Sehingga setiap kali engkau berjumpa, setiap kali engkau mendekati dia, engkau dapatkan sesuatu kekuatan kekekalan. Karena dia sudah dihajar oleh Tuhan. Saudara-saudara, kedua, semua ayah mendidik menurut apa yang mereka anggap baik. Nah, karena motivasi mereka baik.
Dan di sini Alkitab mengatakan semua ayah di dunia mendidik menurut apa yang mereka anggap baik. Apakah yang dianggap baik itu baik? Nah tentu bukan. Apakah ada baik yang lebih baik daripada yang dianggap baik yang mereka belum anggap dan belum tahu? Banyak kan? Jadi ini sangat terbatas artinya. Pengetahuan ayah terbatas. Pengetahuan ayah itu sangat subjektif. Sangat terbatas. Terbatas oleh apa? Terbatas oleh pengetahuan dia. Terbatas oleh lingkungan dia. Terbatas oleh pendidikan yang dia terima. Terbatas oleh sesuatu bias yang turun dari keluarganya. Ada keluarga yang menganggap ini betul lalu diajarkan. Anak turunnya selalu menganggap itu betul, yang lain tidak betul. Di situ namanya pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga menjadi sempit, menjadikan manusia mengerti sesuatu tidak menyeluruh. Itu sebab saya tidak berarti keluarga tidak penting. Keluarga penting sekali. Tetapi bergaul lebih banyak untuk melepaskan diri dari ikatan limitasi kesempitan keluarga. Itu penting juga. Keluarga tong ada kesempitan tong. Keluarga tan ada kesempitan tan. Keluarga panjaitan ada kesempitan panjaitan. Keluarga hudafuruk ada kesempitan dari keluarga. Semua ada. Semua keluarga, semua kebudayaan ada kesempitan-kesempitan. Alangkah indahnya kalau seseorang itu mempunyai wawasan yang luas, yang universal, yang melampaui zaman, melampaui suku, melampaui bangsa, melampaui akan daerah. Sehingga dia mempunyai wawasan yang begitu luas dan mencintai orang yang berbeda. Dan di situ engkau perlu lepas daripada keterbatasan itu. Semua ayah mendidik berdasarkan yang mereka anggap baik. Tetapi Allah mendidik. Dia mendidik supaya kita menjadi baik, bukan anggap baik. Ini kalimat Alkitab. Kita boleh menjadi baik. Baik apa? Baik seperti Tuhan. Jadi Tuhan Allah mendidik kita sesuai dengan kebaikan yang mutlak. Dan akhirnya kita menjadi baik. Maka dididik. Saudara-saudara. Itulah sebab Alkitab mengatakan, jikalau kita menghormati Bapa kita di dunia, kita harus menghargai pendidikan dari Bapa surga. Herannya banyak orang itu takut sama manusia, tidak takut sama Tuhan. Sebab manusia kelihatan, Tuhan tidak kelihatan. Sebab manusia itu bisa membalas dendam, Tuhan penuh cinta kasih. Inilah kerusakan, kefatalan orang Kristen. Karena pelajaran Tuhan itu kasih adanya. Sembarangan hidup. Dan karena pendeta-pendeta mau memberikan khotbah yang boleh diterima dengan baik, sembarangan khotbah. Sehingga banyak hal yang penting di Alkitab lolos. Banyak hal yang penting di Alkitab lupa. Banyak hal yang penting di Alkitab sudah dilalaikan di dalam gereja. Saudara-saudara, Paulus berkhotbah di hadapan Raja Agripa. Berkhotbah di hadapan Festus. Dia mengatakan apa? Dia mengatakan keadilan dan kontrol diri serta pengadilan Allah, penghakiman yang akan datang. Ini semua tiga hal yang bikin sampai mereka gentar, mereka ketakutan, pembesar ketakutan. Saudara-saudara, banyak itu pegawai-pegawai negeri yang paling tinggi tidak takut Allah, tidak takut manusia. Mereka cuma maunya duit. Dan banyak orang tidak berani menegur mereka. Paulus mengabari Injil kepada pemerintah. Paulus mengabari Injil kepada ruler, kepada orang yang paling berwibawa. Dia mengatakan hal-hal yang menakutkan. Tahu tidak, hari depan engkau akan dihakim. Tahu tidak, Allah itu adil adanya. Tahu tidak, kita harus tahan diri, tidak boleh sembarangan berbuat dosa. Khotbah-khotbah begitu di hadapan pemimpin-pemimpin dunia yang besar. Inilah contoh daripada hamba Tuhan. Dan sampai itu pembesar itu mendengar khotbah Paulus, mereka gentar, mereka ketakutan, berhenti sudah, dia takut. Saudara-saudara, inilah sifat Nabi. Inilah orang-orang melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Dia bukan takut kuasa, takut pembesar, takut akan wibawa yang besar lalu mereka gemetar, lalu kompromi. Tidak, dia mengatakan kalimat yang perlu, kalimat yang di Alkitab, kalimat yang mendidik. Demikian Tuhan. Tuhan mendidik kita bukan mencari senang kita. Tuhan bukan ayah yang menculik anak
ayah palsu, karena menculik anak, terus menipu anak, memberikan kebaikan kepada anak supaya anak itu terus ikut dia. Tidak. Tuhan adalah ayah yang sejati, ayah rohani, dan dia memberikan didikan, memberikan ganjaran dengan tegas. Kita mau tidak mau harus taat, saudara-saudara. Itu sebab jangan hanya takut manusia, jangan hanya hormat kepada manusia, hormatlah kepada Tuhan. Takutlah kepada Tuhan dan terimalah semua ganjaran dari Tuhan yang sebenarnya kelihatan tidak enak. Ketiga, di sini dikatakan semua ganjaran pada mulanya tidak enak. Semua pendidikan pada mulanya mendatangkan tangisan, keluhan, susahan, ketidakrelaan, benci bahkan. Benci papa, benci mama, benci guru, benci mereka yang mengajar kita. Begitu keras, kenapa? Kenapa saya tidak boleh bebas? Saudara-saudara, tetapi jangan lupa yang pernah mendidik anak dengan keras, tanpa egois, dengan prinsip yang tegas dan konsisten. Akibatnya yaitu anak kalau sudah menjadi baik, sudah menjadi dewasa, dia ingat kembali, dia menghargai pendidikan. Kita bukan menjadi orang yang menyenangkan semua orang. Kita bukan menjadi orang yang menyenangkan anak liar. Tapi kita berani mendidik. Saya sudah pernah katakan di sini. Satu hari saya di atas kapal terbang. Saya melihat seorang anak terus nangis terus. Dan emaknya terlalu cinta sama dia. Jangan nangis, jangan nangis. Lalu dia pukul emaknya. Emaknya dipukul. Wah, saya lihat kurang ajar banget. Ini anak kira-kira umur 2. Kalau anak saya pukul kembali. Terus saya lihat dia. Saya bilang jangan nangis. Ini anak orang lain kok campur tangan. Ya belajar sedikit lah begitu. Dia nangis. Jangan diam. Ini kapal terbang ini tidak boleh nangis. Anak itu lihat saya terus lihat dia. Keempat mata lihat-lihatan gitu. Pelan-pelan dia. Sambil tidak berani nangis sambil lihat saya terus. Saya bilang diam ya. Emaknya juga heran. Kok mau dengar sama encek ini begitu. Terus dia pukul mak. Saya bilang, lu pukul mak, nanti saya pukul kamu. Dia jadi tangannya mulai turun. Sudah mulai turun. Pelan-pelan lagi saya bilang, sini. Saya panggil dia sini. Dia ke sini. Dia datang ke sini. Terus mulai ketawa. Saya serius. Jadi anak baik ya. Ya. Tangannya keluar. Dia keluarkan tangan. Kamu tadi pukul mak ya. Sekarang saya pukul dia. Dia tampilnya kembali. Tidak boleh nangis. Dia diam-diam. Sesudah itu saya bilang, kalau kamu jadi anak baik, Om sayang sekali. Semua orang sayang kamu. Mau nggak? Mau. Sekarang kembali. Duduk situ. Dia jadi baik. Sebenarnya banyak anak nakal karena apa? Karena terlalu dimanja. Dan banyak orang tua gagal mendidik anak karena apa? Karena tidak memupuk wibawa. Kadang-kadang saya melihat seorang ayah mendidik anak, saya tahu tidak lama lagi akan hancur dia. Karena cara berontaknya anak dan cara dia menangkap itu tidak seimbang. Sehingga bisa dikalkulasikan berapa lama lagi dia akan kehilangan wibawa. Yang menjadi ayah, menjadi ibu harus mempunyai seluruh wibawa dan memupuk wibawa sampai anak itu takut sama kamu tidak gampang. Menjadi pemimpin sama. Dan Tuhan ada wibawa yang paling tinggi, yang paling benar. Tuhan adalah Tuhan yang paling mengerti dengan bijaksana bagaimana mendidik kita. Di dunia ini banyak orang tidak dididik oleh Tuhan karena bukan anak Tuhan. Tetapi kamu anak Tuhan. Kamu sudah ditebus. Kamu sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Menjadi harga yang paling tinggi di dunia untuk menjadi tebusan. Engkau sekarang milik Tuhan. Tuhan mengatakan, aku tidak akan meloloskan kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau begitu saja. Aku akan mengganjar kamu, mendidik kamu. Bagaimanakah caranya Tuhan mendidik kita? Tuhan bisa mendidik kita melalui kegagalan-kegagalan yang kita tidak inginkan. Siap-siap hati. Mungkin kalau engkau terus kurang ajar, terus melawan Tuhan, mungkin hartamu akan diambil. Mungkin orang yang engkau paling cintai akan diambil. Sehingga engkau akan menjadi ketinggalan. Ditinggalkan oleh orang yang paling cinta. Dan pada waktu itu engkau baru tahu Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kalau Tuhan ambil anakmu, atau istrimu, atau suamimu,
Engkau baru sadar engkau dulu bagaimana tidak taat kepada Dia. Saudara-saudara, waktu hajaran Tuhan datang kepada seseorang, kadang-kadang begitu keras, begitu hebat sampai manusia tidak bisa apa-apa. Silakan maki-maki Tuhan. Waktu engkau maki-maki Tuhan, tidak berarti engkau memperbaiki diri. Dan Tuhan membiarkan waktu itu lewat, baru memberikan pengajaran lebih keras lebih kepada kamu. Barang siapa yang tidak takut kepada Tuhan, hari depannya penuh dengan kecelakaan yang besar-besar. Barang siapa yang betul-betul mau dididik oleh Tuhan, harus bersedia dengan seluruh jiwa yang ingin belajar, ingin koreksi, ingin menjadi baik, ingin dididik dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, submission with a submissive heart before God. Obedience. Inilah satu-satunya jalan kita boleh menerima berkat. Kalau Tuhan hajar, engkau terima baik-baik. Mengatakan kepada Tuhan, karena aku mengetahui yang kau cintai baru kau hajar. Sekarang kau hajar aku membuktikan engkau mencintai saya. Tuhan beritahu kepada saya harus bertobat di dalam hal apa. Harus kembali kepadamu melalui jalan apa. Tuhan beritahu kepada aku di mana segala sesuatu menghambat aku maju dalam kerohanian. Saudara-saudara, kalau pengajaran Tuhan berdasarkan kasih, maka pengajaran Tuhan berdasarkan bijaksana, berdasarkan rencana yang kekal, dan terakhir bagian ini berdasarkan satu tujuan supaya engkau berbagian di dalam kesuciannya. To be the partaker of the divine nature of God. To take part in the holiness of God. Kita boleh berbagian di dalam kesucian Tuhan Allah. Saudara-saudara, mengapa Tuhan mengajar? Mengapa Tuhan memukul? Mengapa diberi ganjaran pendidikan pendudukan begitu sulit? Satu sebab, supaya kamu berbagian di dalam kesucian Tuhan. To take part in His holiness. Ini satu tugas yang mulia sekali. Ini satu sasaran yang betul-betul memurnikan kita dan memuliakan Tuhan melalui kita yang dipermuliakan, disucikan. Tuhan membersihkan, membuat kita lebih suci, lebih mirip Dia. Itu sebab perlu api, perlu ganjaran, perlu pukulan. Saudara-saudara, yang ku cintai, ku hajar. Yang ku hajar supaya berbagian di dalam kesucianku. Allah kita adalah Allah yang suci. Allah kita Allah yang menginginkan kita akhirnya juga bisa menjadi suci. Sehingga agama Kristen berbeda dengan semua agama di dalam satu hal yang tidak mungkin ditiru, yaitu kesucian. Dengar ya, setan bisa mentiru, bisa mengkopi, bisa memalsukan semua macam karunia, termasuk nubuat palsu, termasuk akan karunia lidah yang palsu, dan semua mujizat kesembuhan yang palsu banyak bisa dipalsukan. Tapi kesucian itu tidak bisa dipalsukan. Itu sebab Tuhan membiarkan banyak orang berbakat besar akhirnya jatuh hidup tak karu-karuan untuk menyatakan palsu, karena hidupnya palsu. Heran sekali, begitu banyak orang berbakat luar biasa, hidup seksnya tidak beres. Heran. Bedakan Yesus dengan semua pendiri-pendiri agama. Karena apa? Tidak mungkin suci. Dia mungkin berwibawa agama, mungkin bernubuat, mungkin berkata seperti sastra agama yang paling tinggi, silakan. Tapi tak mungkin suci. Suci adalah zat ilahi sendiri. Suci adalah sifat ilahi yang tidak mungkin dipalsukan. Saudara-saudara, dan Allah suci, kirim anak yang suci untuk mensucikan kita, dan kirim Allah dan anak mengirim roh suci untuk memberikan pendidikan kepada kita supaya kita suci. To be holy, to be holy, to be holy. Suci, suci, suci pikiran, suci batin, suci emosi, suci intelek, suci kemauan, suci kelakuan, suci dalam luar. Sehingga kita menjadi orang yang suci, berada di gereja yang kudus dan kudus, suci, disucikan. Tujuan terakhir daripada ganjaran, dari pukulan, adalah supaya kita suci. Saudara-saudara, sudahkah kita hidup dalam kesucian? Maukah kita membuang segala yang najis, yang tidak beres, yang berdosa, yang melawan kehendak Tuhan, keluar
keluar dari pikiran kita, dari hati kita, dari kelakuan kita, dari kebiasaan kita, dari keluarga kita, dari segala sesuatu. Supaya kita diasingkan, kita dibedakan, kita dipisahkan menjadi suci bagi Kristus, bagi Tuhan. Setelah bait Allah jadi, Tuhan berkata, engkau harus tahu, diasingkan menjadi suci bagi Allah. Diasingkan menjadi suci bagi Allah. Separated to be holy for God. Engkau harus dipisahkan, berbeda dengan lain. Engkau dipisahkan menjadi suci untuk Tuhan Allah. Itulah hidup engkau dan saya. Saudara-saudara, karena Tuhan mengajar kita adalah supaya kita berbagian di dalam kesuciannya. Sesudah engkau hidup dalam kesucian, engkau akan melihat kemurnian, kesatuan, ada prinsip dan fondasi yang tidak fokus. Itu menjadikan engkau begitu mulia melihat segala sesuatu. Kierkegaard dari Denmark mengatakan, orang yang suci adalah orang yang hatinya cuma satu niat. Sekali lagi, orang yang suci adalah orang yang hatinya cuma satu niat. Niat itu apa? Only to please God. Hanya menyenangkan Tuhan. Hanya menyenangkan Tuhan. The one-hearted man is the pure-hearted man. And only the pure-hearted man can see God. Berbahagialah mereka yang hatinya suci, karena mereka akan melihat Allah. Ini kalimat Yesus Kristus. Di dalam kitab suci paling sedikit 5 kali Allah tidak bisa dilihat. Allah tinggal di dalam cahaya yang tidak bisa dilihat. Allah tidak pernah bisa dilihat. Allah yang tidak kelihatan, menyatakan diri melalui anak yang kelihatan. Tapi Yesus Kristus satu-satunya orang berani mengatakan, jikalau hatimu suci, engkau bisa lihat Allah. Dari sedalam-dalamnya hatimu engkau melihat Allah. Melihat kemuliaan, melihat segala rencana. Melihat pimpinannya, melihat keagungannya, kehormatan dia. Karena hatimu suci. Bagaimana bisa suci? Terima hajaran. Dihajar oleh Tuhan. Saudara-saudara, mungkin engkau sedang menerima hajaran. Mungkin hajaran itu sangat berat. Dan engkau sekarang rasa susah sekali. Tapi Alkitab mengatakan, pada mulanya menyedihkan, akhirnya mendatangkan sukacita yang besar. Karena engkau sudah taat dan menerima pengajaran dari Tuhan. Mari kita berdiri. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Mari kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Kadang-kadang menghajar kita, mendidik kita, membentuk kita supaya kita boleh suci. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk ajaran Tuhan, untuk campur tangan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan memberikan pengajaran, memberikan ganjaran, memberikan kepada kami hal-hal yang kami tidak inginkan. Tapi dengan demikian Tuhan membersihkan kami, memurnikan kami, membawa kami kembali kepada ajaran yang sesuai kehendak Tuhan. Dengar doa kami dan beri ketaatan kepada kami, beri kekuatan kepada kami untuk mendengar, menerima, untuk menahan semua akan ajaran kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.